Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Tania. Tania ini temennya Dea. Oke, jadi di video ini aku kasih judul belajar dari pemula lah. Memangnya pemula kok apa yang bisa dipelajari dari pemula? Apa ada? Ya kalau menurutku sih kita bisa belajar dari siapa aja kalau mau cari-cari bahan pelajaran. Kadang tuh aku suka kesel juga sama netizen yang menganggap remeh orang-orang yang masih pemula gitu. Ya kalau kita bisa lihat dari orang-orang di dunia lain selain badminton ya, kayak profesor gitu yang di bidang sains, mereka kadang-kadang malah belajar dari binatang-binatang atau makhluk-makhluk lain yang masih kecil-kecil gitu kayak semut, terus tawon. Tapi mereka bisa belajar atau mencari sesuatu ilmu baru dari sesuatu yang kecil yang sebelumnya mungkin nggak bisa kita bayangin ya. Jadi ya menurutku tipsnya adalah jangan sombong. Jadi kalau mau belajar seandainya kita itu punya niatan untuk belajar, untuk cari sesuatu ya mungkin bisa aja belajar dari kelebihannya orang atau bisa belajar dari kesalahannya orang. Nah, disitulah kita itu pinter-pinternya kita untuk cari-cari ilmu baru ya. Nah mungkin video ini lebih cocok buat pemula yang mau beranjak ke intermediate ya. Jadi kadang aku masih ini ya, kalau Tania ini aku anggap kayak pemula banget. Jadi dia itu kalau ada bola masih eh, luput-luput atau mungkin reaktif ya. Bola deket baru ditampel gitu. Sementara yang lebih advance atau yang lebih maju itu sebelum kita bolanya datang ke kita harusnya udah tahu bakal nempatin raket tuh di mana untuk nangkis bola biar lebih akurat gitu. Kalau ngandelin refleks aja, kalau nggak latihan biasanya sih nyangkut atau ya ini apa cuman kena frame atau bagaimana gitu. Pokoknya keluar lah. Nah kalau udah bisa main biasanya asal balik aja. Jadi bolanya itu ditaruh di mana itu cuman kayak ya tetap reaktif sih. Jadi tapi masih dalam lapangan masuk, maksudnya masih masuk gitu. Walaupun kita cuman pemulanya biasanya cuman nampel syukur balik tapi masih masuk. Nggak peduli itu nanggung atau enggak, terus arahnya itu menyulitkan lawan atau enggak, itu nggak peduli. Jadi itu yang mungkin orang-orang seperti itu yang aku rasa perlu nonton video ini. Jadi di video ini beberapa kali Tania ini dapat bola, terus dia itu mengembalikan bolanya itu ya bukan ngawur ya, cuman nempatin asal balik, terus tempatnya kadang-kadang yang di tengah-tengah lapangan, terus gak ada sulit-sulitnya juga buat lawan ya. Terus ada bola-bola yang sebenarnya dia itu oh, wayai dia yang ambil, gilirannya dia yang ambil tapi lebih banyak dilepas. Ya mungkin sungkan ya soalnya baru pertama kali main di sini. Nah kayak gini dia itu berusaha untuk mengembalikan bola tapi ternyata tanggung. Nah itu kalau udah kayak gitu terus dilepas. Berharap aku bisa mengembalikan ya nggak bisa kalau nanggung. Kalau atlet pun juga bakal sulit gitu. Meskipun bisa dikembalikan, biasanya 2 atau 3 kali pukulan lagi bakal mati. Jadi kita itu harus punya kayak strategi juga. Kalau nempatin bola itu nggak sekedar balik, tapi harus ada kayak susulannya itu bagaimana kalau kita habis mukul terus aku harus berdiri di mana, terus habis mukul nanti bola berikutnya aku bisa ambil atau partnerku bisa ambil atau enggak. Nah itu hal-hal yang perlu dipikirkan ya. Kalau pemula biasanya nggak mikirin hal-hal seperti itu.
Tapi kalau kalian itu sering gendong, kalian pasti dilatih. Berlatih, bukan nggak ada yang latih. Jadi kalau kalian itu sering gendong, kalian pasti akan belajar bahwa beberapa bola yang bisa kita kembalikan sebenarnya lebih gampang. Itu tidak kita lakukan karena considering mempertimbangkan partner kita itu habis kita kembalikan bolanya ke lawan, partner kita itu bisa ngambil atau enggak, bisa bantuin atau enggak, atau malah habis kita mengembalikan terus partner kita yang diserang. Nah itu hal-hal yang enggak pernah kalian pelajari kalau kalian itu digendong terus. Tapi sekali-sekali kalian cobalah gendong orang, nanti kan bisa ngerti sendiri. Nah di sini aku lupa kalau harus nyiapin Tania di depannya. Jadi habis udah mau servis terus baru inget, jadinya servisnya nggak konsen. Nah ini kalian bisa lihat ya. Jadi Tania itu mukulnya itu cuma di blok aja ya, otomatis tanggung ya. Tapi dari Dea juga mukulnya itu cuma sekedar di totok aja, terus di daerah sekitarnya aku, jadi sekitarnya lawan masih bisa diraih dengan gampang. Kalau kita itu mau nyodok atau mau ngasih ke daerahnya lawan, sebaiknya kita lebih kenceng, pakai powernya lebih keras gitu, biar lawannya itu bingung. Terus ada daerah tertentu yang agak sulit untuk dikembalikan, misalkan di pinggangnya yang megang raket gitu. Kalau aku kidal ya di pinggang kiriku itu, coba smash ke arah situ itu agak sulit untuk dikembalikan. Terus di daerah bawahnya ketiakku juga sulit. Terus di daerah ini bahu yang megang raket itu juga sulit, atau bahu yang di sebelah satunya juga lebih challenging, tapi nggak sulit sebenarnya, tapi lebih challenging untuk mengembalikan. Nah, mungkin buat yang pemula itu, jadi kita gambaran besarnya aja kalau mau nyodok atau mau nyerang badannya lawan. Jadi gambaran besarnya kita badan banyak kan bagian tubuhnya, mau di tangan, mau di kaki, mau di perut. Nah itu kita bisa lebih spesifikkan lagi daerah mana yang harusnya kita serang. Jadi nggak sekedar cuman badan gede gitu aja yang kalian serang, mungkin nyerang kepala, nyerang mata, tapi ada harus lebih spesifik untuk nyerang di daerah body part tertentu biar itu bolanya nggak gampang dikembalikan. Walaupun nggak kenceng ya, kalian mau nyodok tapi nggak terlalu keras, mungkin tekniknya masih belum benar. Itu biasanya bukan karena teknik, kalau nggak keras itu karena timing. Kalau timingnya kurang tepat mungkin nggak keras ininya ya, pukulan kita. Tapi kalau arahnya benar, titik yang kita serang itu benar, itu biasanya lawan mati, atau paling enggak mengembalikannya itu jadi tanggung. Tapi ya lihat-lihat lawannya juga ya, kalau lawannya expert ya otomatis dia bakal pakai volley untuk bisa mengembalikan lebih berkualitas. Cuman kalau ya secara umum aja, kalau kita kehilangan momentum untuk mengayunkan lengan, itu last resort pasti pakai volley. Tapi kalau momentum lengannya itu nggak ada, contohnya ya kalau kita itu habis servis terus diserang ke daerah perut, ini kan momen kita itu untuk menghindari bola terus untuk ngayun raket itu kan cuman dikit ya, paling cuman 20 cm gitu, untuk nyodok ke belakang itu agak sulit kalau nggak dibantu sama volley.
Nah, kalau pemula biasanya kalau diserang di daerah situ pasti kembalinya nanggung atau mungkin nggak nyampe. Soalnya dia volesnya nggak latihan, ayunan lengannya cuma 20 cm, jadi nggak bisa keras begitu. Nah, ini apa sering banget ya. Bolanya udah di depan mata tapi tanya gagal untuk mengeksekusi bola, padahal bola lumayan tanggung dan ada di dekatnya badan, jadi sebenarnya gampang aja. Itu biasanya problem dari pemain pemula, yaitu dia itu kepingin mukul yang keras, apalagi kalau di depan, padahal kalau cuman di blok aja mungkin bisa lebih tipis dan lebih ini ya, lebih cepat menghasilkan poin. Soalnya lawan tuh biasanya kaget untuk siap-siap nerima smash atau nerima pukulan yang keras. Tapi ternyata kita cuma ngeblok. Nah itu mungkin uh, yang perlu dipelajari dari pemula itu, belajarlah jangan cuma mukul keras saja. Sebaiknya belajar juga pukulan-pukulan halus yang pakai swipe atau yang pukulan yang dikipas. Itu lebih berguna buat kalian kalau digendong. Jadi kalau kalian digendong pasti ditaruh atau dijaga depan, disuruh jaga di depan. Dan kalau jaga di depan tuh mentingin tipis sama net. Tipisnya ada dua macam ya. Tipis dari ketinggian net atau juga tipis walaupun nanggung tapi tipis dari jarak dengan net. Itu biasanya sulit soalnya pemain lawan biasanya kan juga pemula juga ya. Itu kalau bolanya tanggung tapi jaraknya tipis sama net, itu biasanya pemain pemula udah kayak kapok terus langsung mukul, padahal itu foul, bolanya belum nyampe ke lapangannya dia tapi dia mukul. Nah itu kalau sama-sama fair ya kita bisa bilang itu foul kalau mau terima, tapi biasanya pemain pemula nggak terima kalau dibilang foul, soalnya nggak ngerti aturan. Tapi ya kalau mau nerima dan banyak dari teman-teman lain yang bilang foul, berarti itu foul. Nah itu salah satu teknik ya supaya bisa latihannya itu tipis, nggak cuma tipis di ketinggian net tapi juga tipis dari jarak antar net. Terus yang kedua, pemula biasanya ini masih kayak terlalu hati-hati. Kalau mau ngenet tuh terlalu hati-hati, terus cuman di blok aja atau mungkin waktu bolanya udah turun dekat lantai, khawatir nggak bisa ngelewatin net, terus dicukit atau dikasih ayunan volley gitu terlalu banyak, jadinya tanggung malahan. Terus atau yang tadi yang cuman di blok aja nggak ada ayunannya, cuman ngeblok kayak kita pakai ajan gitu, jadi bolanya itu nggak lewatin net. Jadi kalau ngenet ya menurutku harus ada ayunannya dikit-dikit. Malah beberapa kasus atau beberapa teknik itu kita pakai cara kayak orang megang sotil buat goreng nasi goreng. Jadi di ayun, di swipe cepat, nanti bolanya bisa melintir. Nah, tapi ini perlu ini ya, perlu ngatur sudutnya kepala raket itu harus datar atau harus agak punya sudut kemiringan tertentu biar bolanya bisa melewati net dengan baik. Itu kita nggak bisa pelajari kalau nggak banyak praktek, soalnya bola datang ke kita itu macam-macam ya ininya, ketinggiannya juga, arahnya, jaraknya dari net itu juga bermacam-macam. Jadi kita nggak bisa latihan cuma satu sudut kepala raket gini aja terus diulang-ulang beberapa kali. Ya kemarin ada muridnya Coach Jimmy, waktu main, waktu latihan udah bisa bagus katanya Coach Jimmy ini nettingnya, tapi kalau udah waktu main rusak semua, jadi nggak ada yang masuk sama sekali.
nettingnya. Padahal tadi waktu latihan bagus. Nah itu karena kita nggak ini ya, waktu praktek, jadi secara teori mungkin udah bisa, tapi waktu praktek dengan kondisi real itu kita main kan ada kayak harus menjaga mental. Apalagi kalau adu net di depannya udah ada lawan yang nungguin mau net kill, terus kamu padahal udah latihan tipis nettingnya, tapi jadi takut soalnya bolanya lawannya di depan mata mau net kill, kamu gak khawatir kalau gak tipis gimana. Tapi kalau kamu robot, punya perasaan heartless, itu pasti bisa melakukan dengan baik soalnya udah diprogram. Tapi karena belum kamu manusia, kamu punya rasa takut, makanya nyangkut. Terus yang kedua, kamu waktu latihan kan dilungi atau dilempari bola gitu aja, deket sama kamu, jadi kakinya udah ready. Tapi waktu game, kamu kan harus melangkah untuk dapat kondisi ideal seperti waktu latihan. Nah itu kamu langkahnya kalau telat, atau mungkin terlalu dekat sama net, atau terlalu dekat sama bola, itu nanti harus belajar lagi caranya mukul biar tipis bagaimana. Jadi ini sebenarnya kompleks, tapi sebenarnya kalau mau latihan, kalau kamu memang ada bakat di situ, bakat spesial atau bukan spesial ya, tapi melihat secara visual, kalau bola kayak gini aku mesti ngayun seberapa, mesti pakai sudut raket yang bagaimana. Itu kalau kamu punya bakat itu bisa cepat latihannya. Mungkin cuma 1 bulan bisa menguasai teknik-teknik dengan baik. Jadi ada orang tertentu yang memang latihan itu harus sering diperhatikan, terus harus sering dibenerin gaya-gayanya dan sebagainya. Ada orang yang nggak usah latihan atau otodidak, itu lihat atlet atau lihat temennya yang bagus main, terus minggu depannya dia udah bisa niru gitu. Itu memang ada orang-orang tertentu yang berbakat di daerah itu. Tapi nanti juga arahnya sama ya. Kalau kalian tuh nggak merasa nggak punya bakat kayak gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian latihannya sering, itu nanti arah atau tujuannya itu pasti sama dengan yang berbakat. Jadi jangan menyerah lah kalau merasa aku nggak berbakat. Tapi kalau kalian itu niat latihan, aku rasa pasti bisa dapat hasil yang sama. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.